Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triwulansari, NPM 21510400212. Kelas E, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi mengenai aset tetap. Untuk memenuhi tugas akuntansi 2 oleh dosen pengampu Ibu Rosidalina Putri, SE, MS, AK, Akuntansi. Baik, langsung saja. Apa itu aset tetap? Apa yang membedakannya dengan inventaris perusahaan? Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai aset tetap, yang terdapat contoh, karakteristik, dan cara perolehannya, serta contoh jurnal transaksi yang dijelaskan secara sederhana. Baik, langsung saja kita masuk ke topik materi. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah properti atau peralatan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap ini memiliki sifat dan jangka waktu yang panjang dan tidak bisa langsung menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Berbeda dari barang inventaris, di mana perusahaan barang inventaris agar mereka bisa menjualnya kembali secara langsung atau bergabung ke dalam suatu produk yang akan dijual. Berbeda dengan barang inventaris. Barang inventaris ini seperti barang meja atau kursi yang dapat dijual kembali, tetapi aset tetap ini merupakan barang yang sangat penting bagi sebuah perusahaan dan dibeli atau disewa hanya sekali dalam beberapa tahun. Karakteristik aset tetap. Perusahaan membeli aset tetap dengan tujuan antara lain sebagai keperluan produksi atau pasokan, penyewaan untuk pihak ketiga, dan perusahaan itu sendiri yang menggunakannya. Ketika perusahaan memperoleh atau membuang aset tetap, hal ini tercantum pada laporan arus kas. Pembelian aset tetap merupakan arus kas keluar bagi perusahaan, sedangkan penjualan aset tetap merupakan arus kas masuk. Jika nilai aset jatuh di bawah nilai buku bersihnya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai. Dengan begini, nilai aset tetap yang tercatat di neraca harus sesuai ke bawah, karena nilai terlalu tinggi dengan nilai pasar. Kemudian, jika aset tetap telah mencapai akhir masa pakainya, biasanya aset tersebut atau perusahaan tersebut jual untuk memperoleh nilai sisa, yang merupakan nilai estimasi aset jika aset tersebut dipecah atau dijual sebagian. Dalam beberapa kasus, aset dapat menjadi usang dan tidak ada nilai jual. Jika hal ini terjadi, maka biasanya perusahaan akan mendonasikan aset tanpa memperoleh imbalan. Namun jual atau tidak, aset tetap harus. Namun jika aset jual atau tidak, aset tetap tersebut harus hilang dari laporan keuangan karena perusahaan tidak lagi menggunakan aset tersebut. Berikutlah dan begitulah contoh karakteristiknya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh aset tetap. Berikut ini adalah beberapa contoh aset tetap. Contohnya itu ada tanah, bangunan kantor, kendaraan, pabrik, mesin manufaktur, dan perabotan. Banyak aset tetap
yang cukup portable untuk secara rutin pindah di dalam bangunan perusahaan atau di luar gedung. Dengan demikian, komputer atau laptop dapat termasuk sebagai aset tetap selama biayanya melebihi batas kapitalisasi. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang perolehan aset tetap dan cara mencatatnya. Yang pertama ada pembelian tunai. Aset tetap yang perusahaannya diperoleh dari hasil beli secara tunai harus masuk ke dalam perusahaan itu sendiri yang menggunakannya. Istilah tetap dalam aset tetap menunjukkan bahwa aset-aset ini tidak akan habis dalam tahun akuntansi. Aset tetap biasanya memiliki bentuk fisik yang tercantum di dalam neraca sebagai properti, bentuk, pabrik, dan peralatan. Pada awalnya, aset tetap termasuk sebagai aset dan kemudian lalu masuk ke dalam jenis transaksi akuntansi umum, seperti depresiasi berkala untuk aset berwujud atau amortisasi untuk aset tidak berwujud. Yang kedua, penurunan nilai. Jika nilai aset menurun di bawah nilai buku bersihnya. Yang ketiga, disposisi. Aset tidak memiliki nilai jual. Ketika perusahaan memperoleh termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang harus keluar agar aset tersebut bisa dipakai. Yang kedua, pembelian kredit. Apabila aset tetap perusahaan peroleh dari pembelian kredit, maka dalam harga perolehannya tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik secara jelas-jelas atau tidak tersendiri, harus keluar dari harga perolehan dan bebannya sebagai biaya bunga. Dan yang ketiga ada tukar dengan surat berharga. Aset tetap perusahaan peroleh melalui pertukaran dengan surat berharga. Nantinya akan tercantum dalam buku besar sesuai dengan harga pasar saham. Apabila harga pasar surat berharga dan aset tetap yang mereka tukar tidak ada yang tahu, maka nilai pertukarannya harus pemimpin perusahaan sendiri yang menentukan. Nilai pertukaran ini guna sebagai dasar pencatatan harga perolehan aset tetap dan nilai-nilai surat berharga yang perusahaan keluarkan. Yang keempat ada tukar dengan aset tetap lain yang serupa. Faktanya, banyak pembelian aset tetap dengan cara tukar tambah. Aset lama nantinya berguna untuk membayar aset baru baik seluruhnya maupun sebagian di mana kekurangannya perusahaan bayar secara tunai. Dalam kasus ini, perolehan tetap harus digunakan, yaitu aset baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga aset lama ditambah uang yang dibayarkan kalau ada, atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aset baru yang diterima. Dan yang kelima ada dapat dari hadiah atau donasi. Akuisisi aset yang berasal dari sumbangan juga tersebut sebagai transfer timbal balik, karena transfer itu satu arah, sehingga depresiasi atau depresiasi aset tetap yang diterima sebagai hadiah yang dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Dan yang keenam, perolehan aset melalui pembuatan sendiri. Perusahaan sering membuat aset tetapnya sendiri, seperti gedung, alat-alat, serta perabotan. Selanjutnya, perusahaan harus mengalokasikan seluruh biaya yang meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Biaya overhead biasanya termasuk listrik, asuransi, peralatan, dan pengawasan pabrik yang akan dibuatnya.
Selain itu, untuk memudahkan Anda mencatat perolehan penjualan dan depresiasi aset tetap Anda, pertimbangkan untuk menggunakan sistem akuntansi otomatis. Perangkat lunak akuntansi yang lengkap memungkinkan Anda untuk menghitung atau mencatat, melacak dan memprediksi seluruh transaksi yang berkaitan dengan aset Anda secara instan, akurat, dan efisien. Baik, di sini ada contohnya. Contoh jurnal ini tentang jurnal untuk mencatat transaksi ini. Saya akan menjelaskan contoh jurnal tukar dengan surat berharga. Contoh, misalkan ada sebuah tanah dengan harga pasar wajar sebesar 400 juta. Diperoleh perusahaan dengan menukarkan salah satu gedungnya. Harga perolehan gedung menurut catatan sebesar 500 juta dan telah disusutkan sebesar 200 juta. Jadi, jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga pasar tanah sebesar 400 juta. Harga gedung yang diserahkan 500 juta. Jumlah penyusutan gedung 200 juta. Harga gedung setelah disusutkan menjadi 300 juta. Laba pertukarannya adalah misalkan ada sebuah tanah dengan harga pasar wajar sebesar 400 juta. Diperoleh perusahaan dengan menukarkan salah satu gedungnya. Harga perolehan gedung menurut catatan sebesar 500 juta dan telah disusutkan sebesar 200 juta. Jadi, jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga pasar tanah sebesar 400 juta. Harga gedung yang diserahkan 500 juta. Jumlah penyusutan gedung 200 juta. Harga gedung setelah disusutkan menjadi 300 juta. Laba pertukarannya adalah 100 juta. Begitu contoh mengenai tentang tukar dengan surat berharga. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh serupa tentang tukar dengan aset tetap lain yang serupa. Jadi tukar dengan aset tetap lain yang serupa. Contohnya, perusahaan ingin menukar mobil lamanya dengan nilai buku sebesar 135 juta rupiah dari harga pokok sebesar 150 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya sebesar 15 juta rupiah dan harga pasar wajarnya sebesar 160 juta rupiah. Perusahaan harus membayar uang kas sebesar 10 juta rupiah untuk dapat ditukar dengan mobil baru dengan harga pasar wajar senilai 170 juta rupiah. Jadi sini akan menjelaskan tentang jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah harga pasar wajar mobil lama sebesar 160 juta rupiah. Nilai buku mobil lama sebesar 135 juta rupiah. Total keuntungan yang tidak diakui sebesar 25. Total keuntungan yang tidak diakui sebesar
juta rupiah. Harga pasar mobil baru sebesar 170 juta rupiah. Kas yang dibayarkan sebesar 10 juta rupiah. Ini yang kas yang buat dibayarkan. Dasar nilai yang dihitung sebesar 145 juta rupiah. Dan berikut adalah contoh tentang tukar dengan aset tetap lain yang serupa. Dan satu lagi saya akan menjelaskan tentang contoh perolehan aset melalui pembuatan sendiri. Perusahaan mendapatkan hadiah tanah seharga Rp 80 juta rupiah, di mana tanah tersebut mempunyai harga pasar wajar sebesar 110 juta rupiah. Jurnal transaksinya adalah harta donasi 110 juta rupiah, tanah 80 juta rupiah, dan keuntungan dia yang buat sendiri adalah 30 juta rupiah. Sekian contoh mengenai perolehan aset tetap yang dapat saya jelaskan. Jadi kesimpulannya adalah kini kita dapat mengimplementasikan cara mencatat aset tetap pada bisnis, karena memungkinkan untuk kita menghemat banyak waktu, meminimalkan human error, dan meningkatkan akurasi pada pencatatan aset kita. Cukup sekian presentasi mengenai aset tetap yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.